Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran. Saya sendiri, Junti Ayu Aryani, ingin menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran, Quran atau Quran berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sendiri diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari dengan kurun waktu di Mekah 610-622 Masehi dan di Madinah 622-632 Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Keautentikan Al-Quran. 1. Jaminan dari Allah melalui surat Al-Hijr ayat 9. 2. Dari huruf-huruf hijaiyah pada awal beberapa surah yang ditulis tanpa ada kekurangan ataupun kelebihan, sama seperti yang diterima oleh Rasulullah SAW, yang semuanya habis terbagi 19. Seperti surah Qaf yang huruf Qaf diulang sebanyak 57 kali, 19 kali 3 sama dengan 57. Ketiga, sejarah Arab yang menyatakan bahwa setiap ayat yang dulu, maka Rasulullah meminta sahabat-sahabatnya yang pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat itu. Selain itu, masyarakat Arab yang mengandalkan hafalan karena tidak mengenal baca tulis. Yang keempat, pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengadakan penyusunan dan penulisan mushaf Al-Quran dengan dibantu oleh umat muslim untuk membawa naskah tulisan ayat Al-Quran. Dengan adanya dua ketentuan: A. Harus sesuai dengan hafalan para sahabat lain. B. Tulisan tersebut benar-benar ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran. 1. Menghilangkan kesempitan. Prinsip yang ini diterapkan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Allah menghendaki kemudahan hambanya dan tidak menghendaki kesukuran hambanya, yang sehingga kita tahu jika tidak ada hukum Al-Quran yang tak dapat dilaksanakan oleh manusia. Misalkan saja puasa Ramadan yang hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Bagi mereka yang sakit atau berhalangan bisa meninggalkan puasa dan bisa diganti di hari yang lain. 2. Sedikit beban. Contohnya, prinsip ini adalah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 1. Sholat adalah sholat kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan 5 kali sehari. Maka jika dihitung hanya butuh 50 menit dalam sehari, sehingga masih memiliki waktu luang sekitar 23 jam lebih. Kedua, puasa hanya diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan dalam 30 hari dalam setahun, padahal dalam setahun adalah 365 hari. 3. Ibadah zakat, maka hanya diwajibkan sekali dalam setahun berzakat sebanyak 2,5 kg beras atau makanan pokok. Yang keempat, ibadah haji. Ibadah haji yang hanya diwajibkan bagi yang mampu saja, mampu fisik, mental, finansial, dan lain sebagainya. 3. Berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bertahap sedikit demi sedikit hingga memakan waktu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini sebuah isyarat bahwa hukuman ditetapkan secara bertahap dan tidak sekaligus. Sebagai contoh adalah larangan untuk meninggalkan minuman keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arditi. Selanjutnya yaitu pembagian hukum dalam Al-Quran. 1. Hukum akidah atau ahkamul i'tiqadiyah. Yang kedua, hukum akhlak atau ahkamul qalbiyah. Dan yang ketiga yaitu hukum muamalah atau ahkamul amaliyah. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran di dalam Islam adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di bumi.
sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, sebagai hidayah dan petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai pemberi kata keputusan yang terakhir. Yang keempat, sebagai pengukuh dan penguat kebenaran adanya kitab-kitab suci. Yang kelima, sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.